Halo semuanya, balik lagi bersama gue Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film yang berjudul I Am Legend, yang diadaptasi dari sebuah novel. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bertahan hidup seorang diri di kota New York, karena wabah zombie yang terjadi hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Jadi, apakah pria itu bisa bertahan? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Film ini dimulai dengan acara berita TV, di mana seorang dokter bernama Alice Crippen telah berhasil menemukan sebuah virus hasil rekayasa genetika untuk menyembuhkan semua penyakit kanker. Virus tersebut juga telah diuji ke ribuan penderita kanker di seluruh dunia, dan mereka berhasil sembuh. Film pun beralih 3 tahun kemudian. Terlihat kota New York yang sudah terbengkalai tak berpenghuni, karena ternyata virus hasil rekayasa genetika penyembuh kanker yang awalnya berhasil berubah menjadi mematikan dan sangat berbahaya. Virus yang dinamai Crippen pun kini menyebar sangat cepat melalui udara serta merubah hampir seluruh manusia menjadi sosok ganas seperti zombie. Namun mereka tidak tahan terhadap sinar matahari. Di sana terlihat Kolonel Neville yang dulunya sempat bekerja sebagai peneliti ahli virus di kesatuan militer. Pagi itu, ia bersama anjingnya Sam sedang berkeliling kota untuk mencari persediaan. Neville pun sempat melihat seekor rusa dan hendak menembaknya. Namun tiba-tiba saja ada seekor singa betina yang menerkam rusa itu duluan. Sehingga Neville yang menyadari bahwa matahari mulai terbenam pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena pada malam hari, zombie-zombie akan keluar dari persembunyiannya. Saat tiba di rumah, Neville pun menghilangkan jejaknya agar tidak terlacak oleh zombie. Setelah itu, Neville pun makan malam, kemudian memandikan anjingnya Sam, dan juga menutup semua jendela supaya aman. Di tengah-tengah suara zombie, Neville pun teringat dengan masa lalunya saat virus Crippen menyebar dengan sangat cepat, di mana Neville akan membawa istrinya yaitu Zoe dan anaknya Marley untuk pergi ke rumah orang tuanya yang diperkirakan aman. Neville yang seorang peneliti pun harus tinggal di sana untuk menyelesaikan tugasnya membuat antivirus. Lalu, saat pagi harinya, Neville pun mulai beraktivitas seperti biasanya. Setelah selesai beraktivitas, Neville pun lanjut ke lab yang berada di basement rumahnya. Ternyata, selama ini, Neville berusaha bereksperimen untuk membuat sebuah antivirus untuk mengobati zombie, agar bisa kembali menjadi manusia normal. Namun sayangnya, sampai saat itu, eksperimennya kepada tikus yang terinfeksi masih gagal. Sebagian tikusnya ada yang mati, dan ada juga yang bersifat ganas, hingga akhirnya ia menemukan salah satu tikus yang masih normal, walaupun pupil matanya sudah berubah. Setelah itu, Neville dan anjingnya pun pergi keluar untuk melakukan rutinitas seperti biasanya. Saking kesepiannya, Neville sempat ke toko buku untuk menyapa mannequin yang ada di sana, agar seolah-olah ia tidak sendirian di kota tersebut. Morning, Marge. Morning, Fred. You guys doing here so early? I see you guys inside. Morning, Hank. Midway through the G's. Hey, who's the girl? Never mind. Hey, I'll see you in the morning. Dari toko buku, Neville pun lanjut ke sebuah pelabuhan untuk menyiarkan radio ke seluruh frekuensi. Dan bagi siapapun yang mendengarnya, Neville menunggunya di pelabuhan saat siang hari. Dan ia juga akan menyediakan persediaan makanan untuk mereka. Saat Neville sedang bermain golf, ia melihat rusa dari kejauhan. Sehingga ia dan Sam mulai memburu rusa tersebut. Tapi sayangnya, Sam terlalu nafsu untuk mengejar rusa tersebut, hingga masuk ke dalam sebuah bangunan gelap yang menjadi sarang para zombie. Neville pun dengan terpaksa memberanikan diri untuk masuk ke dalam mencari Sam. Dengan hati-hati, ia mulai menyusuri bangunan tersebut, hingga ia tak sengaja melihat rusa yang sudah tak bernyawa. Dan ia pun melihat segerombolan zombie yang sedang menyantap rusa tersebut. Akhirnya, Neville berhasil menemukan Sam yang berada di bawah meja. Terlihat, Sam yang sangat ketakutan, karena ternyata ada salah satu zombie yang menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang Neville. Untungnya, Neville dan Sam masih bisa lolos dengan lompat keluar dari bangunan tersebut. Dan zombie itu pun langsung mati karena tidak tahan oleh sinar matahari.
Setelah itu, Neville pun berencana untuk menjebak salah satu zombie menggunakan darahnya sebagai pancingan untuk dijadikan bahan eksperimen. Saat tidak berhasil menangkap salah satu zombie, ternyata Neville menangkap seorang ratu zombie dan membuat sang alpha langsung sangat murka karena ratunya telah diculik. Sesampainya di lab, ratu zombie tersebut pun disuntikan antivirus buatan Neville untuk melihat reaksinya. Namun, setelah disuntikan, denyut nadinya mulai melambat dan ratu zombie itu berusaha memberontak. Namun, zombie itu langsung sekarat karena antivirus yang disuntikannya gagal pada zombie, sehingga Neville pun langsung menyuntikkan virus Kirpin lagi agar ia bisa hidup kembali. Setelah itu, Neville pun mulai merekam dirinya untuk memberitahu bahwa ia kebal virus Kirpin melalui udara maupun gigitan, sedangkan Sam anjingnya hanya kebal melalui penyebaran udara saja dan bisa terinfeksi jika tergigit oleh zombie. Lalu, Neville pun teringat masa lalunya lagi, di mana ia harus mengantarkan istri dan anaknya menuju titik penjemputan helikopter untuk diantarkan ke tempat yang aman. Neville dan keluarganya pun diprioritaskan terlebih dahulu untuk lewat, karena Neville merupakan seorang peneliti. Saat helikopter datang, anak dan istri Neville bergegas naik ke dalamnya. Namun Marley sempat menitipkan Sam yang masih kecil untuk menemani Neville menjalankan tugas. Setelah berpamitan, dengan berat hati, mereka pun berpisah, karena Neville harus menyelesaikan tugasnya di kota tersebut. Keesokannya adalah hari ulang tahun Neville. Seperti biasa, ia mulai menyiarkan radio, berharap ada yang mendengarnya. Lalu, saat di tengah jalan, ia melihat ada manekuin yang berpindah posisi, karena sebelumnya, manekuin tersebut berada di depan toko buku. Namun kini, manekuin itu malah ada di tengah jalan. Neville pun merasa kebingungan, karena ia merasa tak pernah memindahkan manekuin tersebut. Neville yang berpikir bahwa kesepiannya membuat berhalusinasi pun langsung menembaki manekuin itu. Tetapi, tanpa disadari, ternyata itu merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh sang alpha dan kawanan zombinya untuk menjebak Neville. Neville yang kini terjebak pun mulai tak sadarkan diri. Neville pun mulai tersadar saat matahari hampir terbenam sepenuhnya. Ia pun mencoba untuk melepaskan ikatan di kakinya. Namun sayangnya, ia tertancap pisaunya sendiri di bagian pahanya. Sehingga Neville pun terpaksa mengesot ke mobilnya. Akan tetapi, terlihat anjing-anjing zombie kini mulai menyerangnya. Namun masih tertahan oleh cahaya matahari yang hampir terbenam. Lalu, saat cahaya matahari mulai menghilang sepenuhnya, anjing-anjing zombie itu pun langsung menyerang Neville dan Sam, hingga mereka berdua pun sangat kewalahan menghadapinya. Okay. You're okay. Samantha. Sesampainya di rumah, Neville pun langsung menyuntikkan Sam antivirus yang masih belum jadi. Dengan sedih, Neville pun menemani Sam yang telah terinfeksi akibat penyerangan sebelumnya. Karena antivirusnya tidak berhasil, kini Sam mulai menunjukkan gejala-gejala perubahan menjadi zombie, seperti bulu-bulunya yang rontok dan pupil matanya yang mulai berubah. Neville yang tahu Sam akan berubah pun dengan sangat terpaksa mencekik Sam hingga tak bernyawa. Dan kini Neville pun kehilangan sahabat yang telah menemaninya selama 3 tahun saat wabah melanda. Setelah menguburkan Sam pada malam harinya,
Neville yang sangat depresi pun berniat mengakhiri hidupnya dengan menyerang zombie-zombie yang ia temui di jalan. Namun, karena pasukan zombie yang sangat banyak, mobil Neville pun terguling saat para zombie itu menyerang Neville. Lalu, saat sang alpha hendak membunuhnya, tiba-tiba saja ada yang menyinari zombie itu dengan sinar UV, sehingga para zombie tersebut pun terbakar dan langsung berlari dari sana. Neville pun diselamatkan oleh seorang perempuan dan anak laki-laki. Mereka pun bertanya di mana Neville tinggal. Dalam kondisi setengah sadar, Neville pun memberitahu alamatnya dan ia pun langsung pingsan. Neville pun sempat teringat saat di mana istri dan anaknya mulai terbang dengan helikopternya. Namun tiba-tiba saja ada helikopter lain yang oleng dan menabrak helikopter yang ditumpangi anak dan istri Neville. Keesokan harinya, terlihat Neville yang sudah sadar berada di sofa rumahnya. Dan luka di pahanya pun sudah dijahit oleh wanita yang bernama Anna, sementara anaknya bernama Ethan. Mereka berdua sedang menyiapkan sarapan untuk Neville. Anna juga mengatakan bahwa ia berasal dari Maryland, dan ternyata Anna serta Ethan juga kebal virus melalui udara dan gigitan, sama seperti Neville. Mereka datang ke New York karena mendengar pesan Neville lewat radio. Namun kemarin, saat menunggu di pelabuhan di siang hari, Neville tidak kunjung datang. Kemudian, Anna pun memberitahu bahwa Neville harus ikut ke daerah pegunungan di Vermont, zona yang aman dari serangan zombie. Dan di sana ada koloni orang-orang yang selamat, karena virus tidak tahan di suhu dingin. Dan Anna berencana untuk pergi ke Vermont besok pagi. Namun Neville menolak untuk ikut, karena awal mula virus berada di kota itu. Lab penelitiannya juga ada di sana, dan Neville sudah berjanji akan menyelesaikan apa yang sudah ia kerjakan selama ini, yaitu menemukan antivirusnya. Kemudian, Neville mengajak Anna ke lab penelitiannya. Di sana, Neville mengatakan bahwa zombie tersebut berada dalam pengaruh bius yang sangat kuat, jadi ia tidak akan berbahaya. Anna juga melihat foto-foto zombie yang sudah dijadikan eksperimen oleh Neville, namun semuanya gagal. Di eksperimen kali ini, ratu zombie itu diberi es batu untuk menurunkan suhu tubuhnya secara drastis agar bisa meningkatkan keefektifan antivirusnya. Saat malam tiba, Neville pun menggendong Ethan untuk tidur di kamar putrinya. Lalu, seluruh jendela pun mulai ditutup. Kemudian, Anna masih saja mengajak Neville untuk pergi ke Vermont karena ia sangat yakin bahwa ada koloni selamat di sana. Namun Neville menolaknya, karena ia sangat yakin bahwa tidak ada lagi tempat seperti itu, dan manusia kini sudah diambang kepunahan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, dan Neville pun bertanya apakah saat mereka pulang hari masih gelap, dan Anna pun berkata saat itu matahari akan terbit, namun hari masih cukup gelap. Ternyata dugaan Neville benar, sang alpha dan kelompoknya telah melacak kediaman mereka, dan sekarang datang menyerbu. Neville pun langsung menyalakan sinar UV yang sudah dipasang untuk menghalau mereka, dan juga meledakkan bom yang sudah dipasang di sekitar sana. Namun itu belum cukup untuk menghentikan zombie yang berdatangan. Was it still dark when you brought us home last night? There was light on the horizon. Turn the light off. Turn it off. They followed us home. Zombie alpha yang berhasil menyusup langsung menyerang Neville, sehingga terjadi duel antara mereka berdua. Untungnya, Neville sempat mengambil senapan untuk menyerang, dan zombie alpha pun kabur sementara waktu. Kemudian, Neville pun langsung mencari Anna dan Ethan, yang ternyata sedang bersembunyi ketakutan, karena ada salah satu zombie yang berhasil masuk mendekati mereka. Dengan sigap, Neville pun langsung mengambil pistol di dekat sana, dan langsung menembaki zombie tersebut hingga mati. Lalu, dari luar, tiba-tiba saja terlihat sang alpha yang mengaum untuk memanggil kawanan zombie-zombinya, dan serangan gelombang kedua pun terjadi. Go to the lab.
Downstairs, go! Neville. It's working. Neville pun sangat terkejut saat melihat zombie eksperimennya mulai menunjukkan perubahan menjadi manusia normal. Itu artinya antivirus buatan Neville benar-benar berhasil. Namun, tak lama kemudian, kawanan zombie pun datang dan berusaha untuk menghancurkan kaca di sana. Neville pun berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka bahwa ia bisa menyembuhkan mereka semua. Sang zombie alpha pun terus menabrakkan dirinya hingga kaca lab mulai retak. Melihat itu, Neville pun langsung mempunyai satu cara untuk mengakhiri ini semua. Dan Neville memutuskan mengambil sampel zombie eksperimennya sebagai antivirus, lalu mengamankan Anna dan juga Ethan di tempat yang tahan ledakan. Neville pun meminta Anna untuk menjaga sampel antivirusnya baik-baik. Neville mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semua ini. Kaca lab pun semakin pecah akibat benturan zombie alpha. Sementara Neville sempat melihat foto mendiang istri dan putrinya untuk yang terakhir kali. Lalu, dia pun mengambil bom untuk mengakhiri hidupnya serta para zombie tersebut. Saat pagi tiba, Anna dan Ethan melanjutkan perjalanan ke Vermont. Dan ternyata tempat koloni manusia yang selamat benar-benar ada. Anna pun akhirnya menyerahkan antivirus tersebut dan juga menceritakan seluruh kisah Neville yang mengabadikan hidupnya untuk menemukan antivirus tersebut. Kini Neville yang telah tiada menjadi legenda umat manusia yang akhirnya mampu menerangi kegelapan. Dan film pun tamat. Oh ya guys, masih ada satu ending lagi, yaitu alternative ending. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, pada saat zombie alpha membenturkan dirinya sampai kaca retak, tiba-tiba saja ia mengotori kaca tersebut dengan noda berbentuk kupu-kupu. Neville pun teringat dengan ratu zombie yang memiliki tato kupu-kupu di lehernya. Sampai akhirnya Neville sadar bahwa kawanan zombie tersebut adalah zombie yang masih memiliki akal dan perasaan. Di mana zombie alpha datang hanya untuk menyelamatkan ratunya. Sehingga Neville akhirnya melepaskan suntikan antivirusnya dan dengan berani mengembalikan ratu zombie pada sang alpha. Tanpa diduga, zombie alpha pun menyuruh anak buahnya untuk tidak menyerang Neville karena ia sudah berniat untuk mengembalikan sang ratu. Neville pun langsung menyuntikkan virus Krypton lagi ke ratu zombie dan sang alpha pun sangat bahagia melihat ratunya yang telah kembali menjadi zombie. Setelah Neville minta maaf, zombie alpha dan kawanannya pun langsung pergi dari sana. Saat itulah, Neville merasa lega telah mengembalikan sang ratu. Di akhir film, terlihat Neville, Anna, dan Ethan yang melanjutkan perjalanan menuju ke Vermont, berharap bisa menemukan koloni manusia yang selamat. Dan gimana menurut kalian? Bagusan mana endingnya? Ending versi bioskop atau ending versi DVD? Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.